guru-gurunya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini suasananya berbeda jauh kalau mereka ceria, mereka menyenangkan lah kalau pelatihannya secara tatap muka. Saya harap di Bogor segera, di kota lain juga segera. Nah, Anda jadi trenernya, Anda jadi pelatihnya yang ada di kabupaten kota. Nah, itu memang harus dibekali assembler yang kuat. Nah, untuk materi-materi berikutnya ini standar, Ibu Bapak bisa pelajari sendiri. Nah, video-video ini kalau nanti nggak nyala, silakan minta ke saya, kayak ini, bagaimana mengenalkan augmented reality dalam dunia bisnis. Mall, nah ternyata augmented reality itu keren, bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Kayak kebun binatang tapi berada di mall-mall besar. Terus, nah ingat karya anak bangsa ini teman-teman kita dari Bandung. Nah, saya kebetulan sudah sampai ke sana, lalu main ke kantor itu seharian dari pagi sampai sore, ya ketemulah dengan pemiliknya. Ini namanya Mas Hasbi dan Mbak Anita. Mas Hasbi anak-anak muda yang berkarya luar biasa dan berdua ini baru pulang dari Eropa mengenalkan assembler di Inggris, di Italia, dan seterusnya. Ini tentu disambut dengan luar biasa oleh mereka. Karya kita, augmented reality-nya itu berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kita patut berbangga, manfaatkan aplikasi ini semaksimal. Nah, assembler Certified Educator waktu tahun 2001 ya kita didominasi oleh orang-orang luar negeri, ada Tunisia, ada Italia, Thailand, Singapura, dan seterusnya. Orang Indonesia itu dulu 1-2 saja. Nah, partner yang sudah bekerja sama dengan assembler juga sangat banyak, baik itu organisasi resmi, organisasi swasta, maupun organisasi yang sifatnya global. Ini banyak. Nah, harapan di assembler adalah kita mempunyai output atau produk. Produk assembler edu itu ada 4. 1 berupa link, lalu ada QR marker, embed, dan custom marker. Nah, ini Bapak Ibu harus punya ini semua, 4-4-nya ini harus dikuasai. Nah, custom marker itu kayak apa? Custom marker adalah produk AR yang sudah disalin dalam bentuk gambar. Gambar itu khas punya kita, tapi kalau di-scan akan muncul proyek kita. Maka kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Gramedia, ke toko buku, itu akan muncul buku-buku 4 dimensi kalau sebutannya di sana. Nah, itu semua berbasis augmented reality. Nah, saya harap buku-buku yang ada di sana, nama Bapak Ibu lah yang muncul beredar di toko buku itu. Bagaimana media pembelajaran anak-anak SMK, IPA misalnya. Nah, itu atas nama Pak Amil ya tadi ya. Atau yang lain, yang dari Aceh, dari Sulawesi, Kalimantan, dari Jawa, dan sebagainya. Nah, ini contoh produk sederhana. Ini saya bikin flashcard berupa buah atau sayur, tapi kalau ini di-scan akan muncul sayur secara augmented reality, gaya assembler. Ada interaktivitinya, ada suaranya, ada backsound-nya, dan seterusnya. Lalu dikemas dalam kotak yang cantik, dijual lah misalnya 50.000 satu kotak ini. Nah, itu produk endingnya itu seperti itu. Dan pihak assembler mempersilahkan siapa saja yang pengen ini, nah jalannya adalah di assembler. Itu karena assembler itu platform saja. Dulu awalnya assembler jualan juga, tapi akhirnya muncullah assembler edu yang memang niatnya hanya platform. Nah, kalau untuk bisnisnya disebut assembler. Untuk bisnis itu namanya assembler saja. Tapi kalau untuk kita sebagai guru dunia pendidikan disebut assembler edu. Nah, di assembler edu itu ada satu namanya assembler edu yang ada di smartphone kita, dan ada namanya assembler studio yang ada di website. Dulu tidak ada yang di website. Saya dulu dikasihnya software, diinstal dulu di laptop. Kalau laptopnya nggak spek tinggi nggak bisa. Nah, itu dulu. Nah, sekarang sudah berbasis web. Mulai tahun 2001 akhir itu sudah berbasis website.
Nah, lanjut. Ini enggak masalah. Nah, lalu Ibu Bapak di dalam presentasi di manapun, mau webinar, mau tatap muka, hal yang teknik scan me ini harus ditunjukkan ke mereka. Artinya jika peserta menyekan gambar ini, maka muncul jantung betulan. Nah, ini ternyata kalau kita praktekkan ini di lapangan, di kelas, baik anak-anak maupun guru, antusias mereka luar biasa. Menggunakan handphone, lalu mereka mencoba scan gambar ini, akhirnya muncul 3D dalam bentuk augmented reality yang bisa dikecilkan, dibesarkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Apalagi kalau karya yang di-scan ini adalah karya Anda, karya guru yang sesuai mata pelajaran. Misalnya kayak guru biologi, nah bagaimana ini di-scan, misalnya Anda bikin AR tentang pembuluh darah, nah kalau di-scan muncullah pembuluh darah. Atau yang guru kimia hanya dengan gambar struktur molekul, kalau di-scan struktur molekulnya itu bisa bergerak-gerak. Nah, berarti inilah tugas Bapak Ibu membuat proyek AR yang bagus. Oke, itu sekilas. Ini juga sama, mereka sedang antusias menyekan gambar. Nah, Ibu Bapak, saya stop sampai di sini. Sekarang mohon maaf, mungkin saya tanya Bu Saripah ini level berapa? Ya, Pak. Oh, makasih ya. Berapa Bu? Ibu lagi nyetir kah? Hati-hati di jalan. Enggak, saya lagi di perjalanan karena kan saya mau ke Medan nih ceritanya. Tapi Pak. nggak nyetir ya, yang nyetir sebelahnya kan? Bukan nyetir saya, Pak. Oke, ya. Lanjut Bu. Level berapa Bu? Saya belum, Pak. Belum mulai juga. Oh, belum masuk. Oke. Iya. Belum. Oke. Belum masuk ya, belum bergabung di S ya. Belum, Pak. Oke, baik Bu Saripah. Oke, yang lain, kalau Pak Imal itu sudah level berapakah? Atau silakan, boleh dijawab, Ibu Bapak sekalian open atau mic, boleh raise dijawab hand. lewat chat aja nggak apa-apa, dijawab lewat chat. Kendalanya ya bagi yang belum masuk ke AC leaderboard, yang belum masuk level 1 boleh disampaikan, atau ada yang masih kendala dalam pembuatan project juga boleh, nanti langsung kita akan bantu sesuai dengan request biar apa namanya langsung directly sesuai ke kebutuhan gitu. Silakan Ibu Bapak sekalian. Ini sama nih namanya dengan saya Pak Yulianto dari Batam. Bapak level berapa? Belum Pak, kemarin habis ikut yang IKI Bogor itu belum mencoba lagi. Oke, baik ya. Nanti dibantu ya Pak ya. Pak Oke, Pak. Daswirman nih, yang udah lama nih sebenarnya nih. Bapak udah level 5 ya Pak ya? Belum, masih unrank Pak Gung. Unrank? Oh, baik. Siap. Nggak apa-apa Pak. Ya, ini harus segera masuk. Bu Pak Mujiarto, Lumajang, Jawa Timur. Bu Ari, ya monggo Pak Mujiarto. Ya, makasih Pak Gung. Salam kenalan lagi Pak Gung. Nggih. Iki sing ngendi ya biyen kita wis pernah ya dulu ya. Dan Lumajang, kemudian ketua di Lumajang. Lanjut Pak. Oke. Saya kebetulan kemarin itu sudah level 1 Pak. Cuma saya punya kendala di gini. Jadi saya ingin buat proyek pemanasan global. Di pemanasan global itu ada matahari, ada atmosfer, kemudian ada kebakaran hutan, ada asap kendaraan sepeda motor, dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pada saat saya cari di asetnya, apa namanya, ya itu ternyata semuanya berbayar yang seperti itu. Oh, oke. Sehingga di proyek saya kemarin itu saya ngambil gambar-gambar saja untuk mengilustrasikan bagaimanakah sebenarnya terjadinya pemanasan global tersebut. Sesuai dengan mapel saya,
kemudian materi terakhir itu kan pemanasan global. Daripada tidak bermanfaat, gitu, saya buat proyek tidak bermanfaat, akhirnya saya buat pemanasan global. Dan itu saya berikan ke anak-anak. Seandainya itu dalam bentuk gambar 3 dimensi atau 4 dimensi, cahaya matahari itu dari matahari sampai ke bumi itu bagaimana terjadi gerakannya, mungkin akan lebih menarik. Wong yang gambar saja sama video saja sudah menarik bagi anak-anak. Saya juga punya foto kegiatan kemarin, saya juga laporkan itu, ternyata ya langsung. Dan mohon maaf, berarti Pak Mujiarto ini levelnya 1, Pak ya? Level 1, Pak. Oke, baik. 100 poin dah lebih lah ya. 115. Oke, siap. Makasih Pak Mujiarto. Nanti Bapak bisa, nanti biar intent, Bapak juga bisa chat sama saya terkait sama aset dan seterusnya. Nah, untuk ini nanti beberapa pertanyaan atau tadi ada kendala biar saya jawab secara bersamaan. Tadi ada Pak Daswirman masih Anreng, Bu Sarifah Anreng. Coba sekarang Pak Julianto tadi belum. Pak Agung, di kolom chat Pak Agung ada pertanyaan dari Bu Resi Anata, Lampung Barat. Untuk pembuatan proyek itu, apakah untuk 1 kali pertemuan saja? Gitu. Ya, baik, beragam Pak. Bisa jadi setengah pertemuan juga bisa jadi itu 5 pertemuan juga bisa. Artinya proyek ini itu bisa beberapa scene, Bu Resi. Ada scene 1, scene 2. Kalau di PowerPoint namanya slide. Slide 1, slide 2, slide 3, dan seterusnya. Jadi insya Allah nanti dengan kita privat ini Ibu akan tahu tujuan membuat proyek ini. Karena ada juga yang 1 scene saja, 1 layar, itu langsung jadi RPP, dan RPP itu digunakan untuk 1 pertemuan pengajaran. Tapi ada juga bikin proyek ini karena detail, ternyata itu bisa 4 kali pertemuan dalam artinya 1 bulan itu bisa dipakai juga. Tergantung. Oke, sebentar saya tanya ke Mujato sudah Pak Imal Muzamin. Ini ya, Pak. Ya. SMK di Kota Bogor. Ya, gimana? Sebelahnya Pak Solahuddin. Ya, di mana itu? Nah, Bapak level berapa, Pak? Kalau saya itu baru level 1, 105 poin, Pak ya. Semenjak pelatihan itu saya langsung aplikasikan malamnya, langsung saya kerjakan. Oh, gitu ini ya, kan. Bapak ngerjakan tugas yang sosial media, Pak ya? Iya. Kayak screenshot Facebook gitu-gitu ya. Nah itu saya ngerjain. Ngerjain. Itu semua sama saya Pak ya, takutnya salah ya, kalau dikoreksi aja lah untuk level 1. Ya kan, nah selesai lah gitu kan. Terus kemudian saya tertarik juga gini segala macam dan bagus juga gitu kan. Cuma saya bingung ini level 2-nya gimana ya? Kasih simulasi Pak kalau bisa mah hari ini gimana. Terus Pak kira-kira yang ada di ekosistem assembler itu aplikasi apa aja sih Pak selain dari Blender, terus apa lagi yang mendukung sampai padannya menjadi sebuah satu kesatuan yang memang ini loh medianya gitu. Apa kira-kira Pak? Pak Agung, itu aja sih dari saya. Baik. Nanti disatuin ya Pak Solahuddin ya, biar saya jawab secara bebarengan tapi mengena ke semua pertanyaan. Oke, terus Pak Bu Alisanda. Bu Sarifah ini Pak Agung dari kolom chat. Udah tadi tentang Sarifah kan terkendala di laptop kan? Kok terkendala? Iya, spek yang dibutuhkan untuk yang website. Sebenarnya enggak, yang penting ada paket sama Chrome. Siap, Chrome-nya ya. Laptop mau RAM 2 itu enggak masalah sebenarnya. Oke, Pak Julianto. Oh, mungkin lagi sholat kah? Bu Ari. Oh, ya, Pak. Bu Ari dulu ya, coba Bu Ari. Level berapa? Alhamdulillah kemarin level 3. Sudah tinggi, keren. Bu Ari itu dari mana Bu Ari? Asli dari Pekalongan, Jawa Tengah, tapi mengajar di Cirebon, Jawa Barat. Oh, titip batik nggih. Nggih. Iya. Oke, Pak Julianto. Pak Juli. Guru SMA di Batam. Oh, ini Batam. Kota metropolitan.
Saya memang belum masuk yang ke komunitas, Pak. Kemudian ini baru dalam perjalanan, tidak bisa buka laptop jadinya. Mungkin baru mulailah Pak, mulai lagi untuk masuk ke situ komunitas-komunitas. Oke, baik. Intinya dengan adanya grup privat dari Pak Agung, Bapak Ibu mungkin langsung tergerak lagi. Yuk, mulai kembali mengenalkan, belajar kembali assembler ya. Nah, berkait sama nanti bergabung ACE dan sebagainya, itu sebenarnya tidak wajib, tapi setidaknya dengan ikut ACE, keuntungannya itu banyak. Nah, salah satunya adalah Anda dapat akun free jika Anda sudah masuk level 1 ya? 3 kayaknya. 3 sekarang ya? 3 Ya, Pak. betul. Nah, itu akunnya itu Anda dapat akun premium yang harusnya bayar, tidak bayar. Nah, contoh Pak Mujiarto. Nah, saat Pak Mujiarto menginsert 3D objek yang sudah diinginkan, tahu-tahu di situ protect karena Anda masih akunnya individu, jadi akun free. Nah, itu nggak bisa, Pak. Maka kalau Bapak ingin bayar ya 200.000, tetapi kalau Bapak Ibu pengen belajar bareng di ACE, itu lambat laun itu akan mengikuti, Pak. Bonus-bonus itu akan sangat banyak. Bukan hanya akun premium saja, tapi hadiah yang lain itu sangat banyak. Jadi kalau kayak saya, Pak Solahuddin, itu jalan-jalan ke sekolah, saat kita jadi narasumber, itu kita pakai baju kebesaran namanya rompi assembler gitu. Jadi itu orang-orang udah pada heran, tuh siapa? Karena memang ciri khas, artinya itu membedakan dengan yang lain. Level berapa itu dapat jaket kebesaran? Level 18. Nah, kalau dulu waktu zaman saya itu level 9 itu sudah dapat, Pak. Tapi ada kebijakan karena ratusan yang luar negeri juga hampir sama dengan kayak kita, kan mereka dapat bonus sama, Pak. Jadi akhirnya disiasati, baru level 18 itulah dapat kayak buku, dapat jaket, dapat rompi. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu nanti ngikuti gitu. Siap. Oke, baik. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Ada kok yang 1 bulan tuh langsung levelnya 16, itu ada. Tergantung gerak kita aja. Oke, lalu yang berkaitan dengan assembler tadi, Pak Imal Muzamil menanyakan komunitas apa saja sih yang di assembler. Sebenarnya assembler itu ya assembler saja. Assembler Edu, aplikasi ada 2, Pak. Assembler Edu itu untuk dunia pendidikan, assembler saja itu untuk bisnis. Nah, kaitannya dengan Blender, kaitannya dengan 3D jutaan 3D yang gratis itu sifatnya itu kita pribadi, Pak. Kayak saya, contohnya demikian. Ternyata ada guru agama Islam itu nyari di assembler nggak ketemu nih aset 3D-nya. Nyari orang sholat nggak ada, nyari kitab suci nggak ada. Nah, akhirnya solusinya adalah mendownload dari tempat lain. Setelah dicari-cari di download, juga nggak ada. Akhirnya saya punya inisiatif, yuk belajar Blender salah satunya, Pak. Kenapa belajar Blender? Karena Blender ini menciptakan 3D sendiri. Jadi kayak Pak Imal mau, Pak Agung, saya butuh struktur tubuh tapi dari bayi sampai orang dewasa misalnya. Nah, ternyata di assembler itu ada tapi hanya dewasa saja. Ya. Nah, bagaimana yang kecil-kecil kayak gini? Akhirnya solusinya adalah kita membuat sendiri. Nah, membuat sendiri itu belajar Blender. Kebetulan Blender itu saya yang ngajar ceritanya. Saya yang ngajar, gratis juga, nggak ada bayar. Yang penting mau belajar, saya ajari dari dasar. Yuk Pak, bikin 3D topi. Yuk Pak, bikin 3D dadu. Apa aja terserah Anda. Cuman memang hardware itu penting. Jadi hardware, komputer, laptop itu penting. Kayak saya ini untuk menyamankan peserta,
saya pertama menggunakan Zoom Premium, berbayar itu sebenarnya, tapi memang saya fasilitaskan untuk kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman nanti mau pinjam link saya, Zoom, itu monggo aja, yang penting nggak tabrakan dengan teman lainnya. Zoom ini kualitas suara, kualitas gambar itu premium, jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya saja ini menggunakan perangkat yang mungkin memang saya pakai kamera sendiri gitu. Mungkin dari sisi kualitas gambar tentu berbeda. Nah, itu juga membuat peserta jadi lebih senang kayak gitu. Lalu ada juga laptop atau komputer yang kita gunakan ya RAM mau 8, 16 gitu. Sehingga memang kinerjanya jadi kencang. Nah, jika Anda jadi narasumber nanti, misalnya kayak di forum webinar seperti ini, karena saya yakin webinar semacam ini akan terus berlangsung, tidak akan pernah putus, walaupun memang selingan di tatap muka juga ada. Tapi yang webinar gini tuh kan akan terus. Maka minta tolong dengan sangat ya, di samping Bapak Ibu mengupgrade ilmu berbagai macam, tentu harus mengupgrade barangnya, laptopnya. Mana tahu sertifikasi cepat cair. Kalau sekarang ditanya sertifikasi kan udah habis, karena cairnya udah lama. Nah, gaji 13 akan cair Juni. Nah, itu biasanya untuk masuk sekolah ya biasanya ya kayak gitu. Nah, tentu. Nah, ya monggo lah, itu tergantung Ibu Bapak, semoga dimudahkan rezeki lah, artinya biar bisa mengupgrade. Apakah mengupgrade harus beli laptop? Tidak usah. Jadi yang penting hard disk jangan digunakan lagi. Hard disk gantilah dengan SSD, itu saja udah luar biasa kencangnya. Nah, gitu solusi tercepat, termurah. Oke, itu mensikapi dari pertanyaan-pertanyaan, dan kawan-kawan yang masih unrank, nggak usah berkecil hati, besok pagi sudah bisa 100 minimal ya. Apa yang harus Anda lakukan sederhana nanti bisa langsung saya praktek. Oke, mohon maaf, sekarang ini kalau boleh tahu, Ibu Bapak megang laptop apa enggak? Jika megang, ketik angka 1, jika tidak, ketik angka 2. Desi. Resi. Maaf Pak, ulang lagi apa tadi Pak? Jika memegang laptop, di depan Anda ada laptop, itu ketik angka 1. Tapi jika belum, ketik angka 2. Ini mayoritas pakai laptop. Berarti begini, yang masih menggunakan handphone, nanti nyimak dulu. Ini di-record ya Pak Soaldin ya? Hujan deras di sini Pak Agung, jadi ya, kurang pendengaran. Kami record Pak, sudah di-record ya? Sudah Pak, sudah. Yang record siapa ini tadi ya? Pak Agung apa Pak Sam, kurang tahu saya. Pokoknya di-record di sini. Kayaknya Pak Arif. Pak Solahuddin. Oh iya Pak Solahuddin ya, oke baik. Nah, itu sudah di-record. Ya pada prinsipnya mungkin teman-teman yang masih level nggak bawa laptop, mungkin untuk pertemuan berikutnya Bapak Ibu ngalah Zoom-nya pakai handphone biar hemat, lalu laptopnya di depan Anda untuk praktek gitu. Atau kalau ada laptop 2 ya alhamdulillah. Begitu ya untuk besok ya. Nah, sekarang saya akan praktekkan. Nah, begini Bapak Ibu. Kayak proyek-proyek saya sebenarnya sederhana. Jadi contoh nih, ini teman-teman yang mungkin agama Islam. Nah, grup assembler agama Islam nanti gabung dengan saya, ada kelas khusus namanya assembler agama Islam. Karena di assembler itu karena dipakai dunia, mungkin untuk agama Islam kan kurang. Maka di sini saya kasih tunjuk ke teman-teman, saya membuat proyek agama Islam.
Jadi kalau ini saya klik mulai, ya ini kalau diklik mulai, saya membuat di Blender huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, be, seterusnya sampai memunculkan surat. Misalnya kayak gini, bagaimana belajar surat Al-Fatihah, sederhana nih anak SD. Jika ini kan kalau lihat di ini ada logo Assembler, tapi logonya ini dia pakai kopiah gitu. Ini kalau diklik mulai, maka muncullah nuansa Islam. Sifatnya itu kan interaktif, artinya jika link ini diberikan ke anak-anak lewat WA, lalu dibuka linknya lewat WA itu, maka anak interaktif. Artinya jari-jari anak itu menekan tombol baru dia akan bekerja. Contoh misalnya kalau saya nekan ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau menekan ayat 1 misalnya, maka ayat 7-nya tadi hilang, lalu diklik ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ini nggak mungkin ada. Nah, dibuat sendiri lewat Blender kayak. Ar-Rahmanir-Rahim. Contoh proyek yang saya buat, yang saya memanfaatkan aset 3D yang memang dari luar, bukan dari Assembler. Master, Yap. itu ada kan yang pernah di-share, cuma saya belum sempat download. Itu sudah tenggelam di grup S yang huruf hijaiyah. Oh iya, baik-baik. Ya. Minta tolong di-share di grup saja Pak, di grup ini, grup kecil. Baik. Nah, ini yang proyek saya berikutnya adalah belajar mengaji, Pak, judulnya kalau nggak salah. Nah, nanti aset 3D-nya saya kirim. Aset 3D-nya saya kirim ke Ibu Bapak. Di sana ada seluruh huruf dalam huruf hijaiyah. Ini kalau saya klik mulai, bagaimana belajar ngaji abjad, huruf alif sampai ya di sini ada. Ini kalau saya play, nah di sini Bapak Ibu, kalau saya anak-anak ngeklik tombol mulai, maka muncul animasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca kitab Al-Quran menggunakan irama menyenangkan. Baca Quranmu, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Baca Quranmu, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Mari kita mulai belajar Quran. Tidak ada kata-kata terlambat. Jangan tunda-tunda dari sekarang. Dengarkan, ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Subata, subatan, subata. Subata, subatan, subata. Nabata, nabatan, nabata. Nabata, nabatan, nabata. Shidada, shidadan, shidada. Shidada, shidadan, shidada. Kita bisa berkreasi apa aja karena kebetulan huruf abjadnya sudah saya lengkapi seluruhnya. Nah, itu contohnya Pak Asri. Jadi ini teman-teman yang agama Islam. Nah, belum nanti yang lain-lain juga bisa. Ini contoh pulau-pulau di Indonesia. Ini saya sedang mendesain proyek yaitu pulau-pulau di Indonesia gitu. Sebenarnya ini ini belum belum. Jadi ini nanti, ini 3D Bapak Ibu saya bikin sendiri, pulau di Indonesia, karena di SMPR kan tidak ada ya. Tidak ada Pak. Ini nggak apa-apa, nanti saya kasih, cuman saya akan lengkapi dulu, saya udah bikin seluruh provinsi Pak. Jadi ini udah saya belah, misalnya mengenal Pulau Sumatera itu sudah saya belah menjadi 10 provinsi. Dari Aceh sampai ke Lampung gitu. Dan itu udah terbelah-belah, artinya udah sesuai warna, misalnya Aceh warnanya kuning, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu terbelah-belah. Ini kalau nggak salah asetnya udah ada di sini nih. Ini aset 3D. Nah contoh ini Bapak Ibu, saya klik Pulau Sumatera. Nah kalau Bapak Ibu lihat, Sumatera ini sudah saya jadiin ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan aset 3D Pulau Sumatera. Nah ini kalau Anda punya beginian, Anda bisa berkarya apa aja. Mau mengenal hewan, mau mengenal bahasa daerah, nama ibu kota itu jadi banyak gitu. Tinggal dimunculin di sini, ini provinsi apa, ini Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, kayak gitu. Demikian juga provinsi yang lain. Jika berminat, saya kirim gratis ke Ibu Bapak. Seluruh pulau di Indonesia. Itu terkait proyek. Jadi dan saya mohon maaf, saya memang jarang progres ke kawan-kawan. Jadi saya senangnya ya hanya berbagi ilmu, lalu proyek yo sesuai keinginan kita saja, lalu kita share ke kawan-kawan. Kalau itu bermanfaat, alhamdulillah. Jadi kadang saya karena kelupaan sering diingatkan sama Mbak Anita, Pak Agung progres lah. Udah hampir sebulan nggak progres. Akhirnya ya progres lah. Progres dirapel. Tahu-tahu dari level 9 langsung 17. Nah ini sebenarnya itu nggak boleh. Itu cara yang salah. Oke, ini proyeknya. Terus, nah sekarang kawan-kawan kita ini itu dapat akun seperti ini. Jika Anda membuka website Assember Studio, nanti ada foto Anda, lalu di sini ada namanya kapasitas. Kayak saya ini sudah mendapatkan 45 marker custom. Artinya, proyek saya jika punya 45 macam, saya bisa mencetak dalam bentuk kertas. Dan kertas itu kalau saya scan, itu sudah bisa muncul gambarnya. Berarti saya sudah dapat 45 secara gratis. Ini saya bergabung ke Assember juga belum pernah bayar. Oh sekali dulu, karena nggak tahu. Nah ini yang kedua adalah Anda mendapatkan kapasitas data. Jadi artinya kayak kawan-kawan sekarang nih, mungkin Pak Das, Bu Saripa itu di sini mesti tulisannya 8 MB saja. Berarti Anda membuat proyek hanya punya kapasitas 8 MB. Sementara kami udah para master itu sudah 500 lebih, udah setengah giga. Gitu. Artinya proyek apa saja yang saya buat tuh masih muat. Kadang kalau 8 MB baru insert gambar 1
itu udah di tengah-tengah sini, udah mau penuh. Nah, solusinya gimana? Ya ikut ikut program kejar nilai, kejar poin, Anda akan otomatis mendapatkan 300 MB langsung. Dan markernya itu 5. Sekarang chat di grup di Zoom siapa yang sudah mendapatkan 300 MB dan 5 marker. Jika sudah, angka 1, jika belum, angka 2. Ayo, siapa yang sudah mendapatkan paket assembler 300 MB? Atau Anda ada yang nggak tahu tempatnya di mana Pak Agung kapasitas itu? Pak Samsudin 300 MB 6 AR. Ah, ya kan, melihatnya di mana? Ya Pak Mujiarto, melihatnya itu di akun Bapak. Bapak akunnya diklik, lihat profil, nanti akan ketahuan Pak Mujiarto. Ini biar Pak Asri. mudah, ya biar mudah di bookmark aja Ibu Bapak sekalian. Aduh, perlu disampelin ya. Biar nggak harus nyari-nyari kalau buka laptop maksudnya. Dibuatkan folder, jadi nanti di bookmark masukkan ke situ. Seperti itu. Nah gini nih, saya share screen lagi. Anda buka Assembler Studio. Anda buka Assembler Studio. studio.assembler.com. Lalu klik profil. Ada nama Anda sama username. Klik tanda panah ini, lihat sebelah kanan. Inilah kapasitas MB Anda. Artinya kapasitas memori yang Anda terima dari pihak assembler. Nah, ini dia. Sebentar ya, 2 menit. Siap, oke. Sambil menunggu Pak Agung sedang ada keperluan, jadi sedikit menambahkan saja Ibu Bapak sekalian, untuk yang belum masuk di 100 poin, kalau nggak salah di pertemuan kita yang terakhir waktu workshop kemarin saya sudah berikan panduannya ya, dibuat apa namanya, lebih bagus kalau dibuat perencanaannya gitu. Jadi apa saja yang harus dimasukkan, diikuti saja langkah satu persatu itu. Insya Allah kalau untuk capai 100 harusnya 1 atau 2 hari bisa, karena itu semuanya ada di sekitaran kita. Tinggal mau like, screenshot, laporkan gitu. Ada yang masih kesulitan dalam membuat laporan di dashboardnya, Ibu Bapak sekalian? Untuk yang belum masuk level 1 ini khususnya nih. Ya, jadi kenapa Pak Agung dari tadi menekankan agar Ibu Bapak sekalian membuat pelatihan-pelatihan, karena memang dengan menyelenggarakan pelatihan itu Bapak sekalian poinnya cukup besar ya untuk di AC itu. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian menyelenggarakan secara pribadi itu poinnya bisa 1 kali pelatihan itu 60 gitu, bisa 60. Kalau memang itu nanti pesertanya banyak bisa bahkan dapat nilai 100 sesuai kebijakannya manajemen itu. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian mau didampingi gitu ya, ada lebih dari 1 orang itu biasanya nanti poinnya 30. Jadi Ibu Bapak sekalian umpama ada yang punya komunitas MGMP mungkin ingin mengadakan pelatihan, boleh Ibu Bapak sekalian melakukan kolaborasi dengan senior atau dengan sama AC yang lainnya, silahkan. Nah, nanti itu bisa dilaporkan Ibu Bapak sekalian. Kalau pesertanya minimal 20, itu 1 bisa melaporkan kegiatannya dapat 30 poin kalau lebih dari 1 orang, ya kan? Nah, nanti kalau pesertanya itu banyak, itu bisa dilaporkan juga jumlah pesertanya sekian. Nanti kalau seandainya Ibu Bapak sekalian membuat laporannya di FB gitu ya, di FB Bapak sekalian, bisa dilaporkan juga. Waktu pelatihan nantinya proyeknya itu ternyata sesuai dengan mapel gitu kan,
Ya, RPP-nya dapat poin, kemudian proyeknya juga dapat poin. Jadi Salahuddin izin sholat dulu. ya, monggo Pak Sri. Monggo. Jadi insyaallah nanti recordnya di-share di WA Group. Jadi akan banyak sekali poin yang Ibu Bapak sekalian bisa dapatkan dari satu kali pertemuan saja. Gitu. Ya, kalau mau santai ya seperti kayak Pak Agung ini membuat privat tidak lebih dari 25 atau 30 orang lah maksimal biar enak gitu ya penyelesaiannya. Sehingga apa? Nanti akan bisa berjenjang pertemuan-pertemuannya. Ibu Bapak sekalian disesuaikan saja dengan jadwal masing-masing di satu pelatihan yang bisa dilaporkan untuk bisa mendapatkan poin sangat banyak sekali. Jadi eventnya, terus kemudian lesson plan-nya atau RPP-nya, kemudian proyeknya bisa dilaporkan, dan kalau ada pesertanya lebih banyak itu kan bisa juga dilaporkan pesertanya sekian. Ibu Bapak posting di medsos bisa dilaporkan lagi gitu ya. Jadi intinya silakan saja ya dibaca benar-benar poin-poin yang bisa Ibu Bapak dapatkan gitu ya. Jadi task list dari AC-nya itu diperhatikan benar-benar sehingga Ibu Bapak bisa membuat perencanaan dari satu kegiatan itu bisa bikin laporan apa saja. Itu yang membuat Ibu Bapak sekalian nantinya akan cepat mendapatkan poin. Jadi apa yang disampaikan Pak Agung 1 bulan dapat 600 poin itu bukan hal yang mustahil karena sudah banyak contohnya. Kalau ada yang masih malu-malu ya seperti Pak Ang waktu di pertemuan terakhir kemarin saya sampaikan cukup bikin RPP saja. Dari RPP itu bisa dapatkan 30 poin, RPP-nya 20 poin. Kemudian kalau dilaporkan RPP-nya 20 poin, proyeknya 20 poin, RPP-nya 10 udah 30 poin. Terus kemudian Ibu Bapak hasilnya kemudian diupload di YouTube, bisa juga nanti dia laporkan lagi. Terus kemudian YouTube-nya di-linkkan di medsos gitu ya, di medsosnya dapat poin lagi. Intinya banyak cara yang bisa Ibu Bapak lakukan untuk kemudian bisa mendapatkan poin dari 1 atau 2 kegiatan saja sebenarnya. Pak Agung sudah kembali, monggo dilanjut kembali Pak Agung. Ya, berkait S, mungkin biar detail, Bapak Ibu juga cepat mendapatkan nilai, kita pakai praktek langsung, misalnya kayak saya nanti pinjem akunnya Pak siapa nih yang belum apa nih, masih antareng nih. Saya contoh misalnya Pak Mujiarto, saya pakai akun Pak Mujiarto. Lalu Pak Mujiarto melakukan yang namanya screenshot FB, screenshot IG, screenshot TikTok. Lalu Bapak Ibu memberi like, komen dari postingan dari kawan assembler, masuk grup Facebook, dan lalu itu kan udah poinnya udah banyak tuh. Lalu Pak Mujiarto bikin grup WA, teman-teman satu sekolah, satu komunitas ikut Bapak semua, diajari. Nah, sekarang nih, kalau misalnya saja Pak Mujiarto, atau yang sudah level 3 nih siapa ya? Sudah level 3 itu? Tadi Ibu, siapa tadi ya? Bu Fatma. Ya. Benar ya? Alhamdulillah sudah level 4 saya Pak. Level 4. Nah, sudah level 4. Ini nanti akan bergantian dengan teman yang lain yang ada di grup saya ya. Di grup saya ini satu-satu jadi narasumber. Nah, pertama Ibu Bapak akan menambah ilmu, walaupun materinya hampir mirip-mirip, tapi semakin hari kan Ibu semakin lancar. Bu Fatma jadi narasumber, saya jadi moderator. Materi Bu Fatma sedikit aja, pengenalan assembler tingkat dasar. Jadi bikin proyek pun cuman pencet sapi, sapinya muter-muter. Tok itu aja sebenarnya. Tapi Ibu udah dapat nilai berapa? 60 poin. Kan luar biasa. Nah, itu coba kalau dilakukan semuanya. Tapi besok gantian. Kalau jadi moderator tuh 20 poin ya. Jadi moderator. 15 kan? 15. Berarti besok Bu Fatma gantian. Moderatornya Pak Samsudin, moderatornya Bu Fatma. Pak Samsudinnya dapat 60,
Bu Fatwa dapat 15. Pak Asri malam minggu tampil nih dengan Pak Asri karo sapa ya? Pak Imal. Pak Imal ya. Nah, akhirnya Pak Asri itu dapat 60, Pak Imalnya berapa? 15 ya. Kayak gitu. Itu contoh. Artinya di forum ini saya, nah teman-teman yang nggak punya fasilitas Meet, nggak usah khawatir, bilang aja ke saya kasih Zoom premium. Ya masih diurusin sama BKN karena Salah masuk. Oh ya, jadi artinya nggak usah khawatir, insya Allah kita fasilitasi. Saya juga nggak ada niat apa-apa, yang penting ibu jalan bagus, sehingga yang senior-senior tuh tergantikan oleh junior yang insya Allah lebih hebat lagi. Saya kalau di Desember memang agak dituakan, padahal ya belum tua kali tapi udah dituakan. Jadi teman-teman suka minta apa ya? Akhirnya kita ngajari kawan. Nah saya sendiri yang levelnya apa nih? Jadi lupa, nggak jadi naik gitu. Karena ngajari kawan-kawan terus nggak progres gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan yang penting yang sudah level 18 sudah banyak sekarang. Dan mereka udah finish, tinggal menguatkan menjadi seorang trainer, siap diundang ke berbagai tempat, sekolah, khususnya di kabupaten kota di sekitar Anda. Pak Julianto, kalau mahir dalam 1 bulan ini, tekniknya dikuatkan, insya Allah di Batam Bapak akan kedua dengan namanya Bu Armita. Bu Armita itu udah level piro ya? Udah 15 atau 16 ya. Pak Mujiarto, lingkup Jawa Timur tuh banyak tokoh hebat di sana, Pak. Ada Pak Bedowi, ada Bu Ati, terus temennya nanti sekitar Jawa Timur tuh ada, itu sebelah Bapak tuh namanya Bu Alisa. Bu Alisa tuh Sidoarjo, tapi dia udah tampil jadi moderator kemarin dengan Pak Daniel Purbalingga. Pak Mujiarto. Masih belajar, Pak. Oke. Kenalan sama Bu Alisa ya, Pak Mujiarto. Salam kenal Pak Mujiarto. Bu, ke sholat. Oh, ada. Sholat. Di semangatnya saling support ya Ibu Bapak sekalian. Kayak pembuatan medsos Facebook atau medsos di WA, Telegram, saling support aja nggak apa-apa sih, saling tukar akun, kemudian saling mengisi seperti itu. Itu poinnya besar. Kemarin Bu Fatma katanya mau share link grup. Kita saling follow aja. Buat sudah saya share dengan anggota 50 ya. Siap. Minimal 50 untuk 100. Itu dapat poinnya 100. Tapi kalau anggotanya ada 100 lebih, maka akan akumulasi dinilai oleh pihak pusat, nilainya bisa 200, 300. Kayak saya dulu dapatnya sekitar 400 poin. Karena kelipatan 100, jadi setelah 50, kelipatan 100 berikutnya itu dapat 50 poin, Pak Gung. 150 akan dapat 50 poin tambahan. Nanti tambah lagi 100 lagi menjadi 250, dapat 50 lagi. Nah, berarti Bu Alisa kalau bikin grup WA, teman ini saja kan sudah dapat 25. Nanti saya gabung, Pak Solahuddin gabung, Pak Bedowi gabung, lah wis banyak, dapat 100 poin. Grup Facebook sama juga, grup Facebook itu juga hampir sama. Artinya saling support, kata Pak Solahuddin adalah ganti-gantian. Kemarin sudah nge-add Bu Alisa, besok Bu Alisa nge-add Pak Bu Fatwa, kayak gitu. Akhirnya kan jadi ini, jadi sama-sama banyak. Nah itu memang contoh mendapatkan nilai poin dengan cara sosial media yang digunakan. Nah, ada juga cara kawan kayak Pak Aang dari Bandung, itu Pak Aang tuh bukan lewat sosial media, tapi Pak Aang tuh fokus dari awal tuh bikin proyek sama bikin RPP gaya assembler. Akhirnya dalam waktu 1 bulan, beliau dapat level 9 otomatis secara cepat.
cepat. Nah, demikian juga grup WA saya ini itu dibebaskan. Anda sharing berbagi aja, kirim link grup WhatsApp. Ayo Bapak Ibu masuk grup WhatsApp saya. Ya boleh, langsung aja. Banyak grupnya nggak apa-apa. Paling-paling kan WA handphonenya kan nanti agak lemot. Nggak apa-apa. Nanti asal jangan terlalu banyak grupnya. Oke, sekarang dari sekian ini masih ada pertanyaan. Kalau tidak, saya mau mengajarkan Ibu Bapak interaktivitas. Ini Pak Solahuddin untuk kegiatan ACE, bagaimana poin-poin itu bertambah cepat, biar langsung dipraktekkan, didemokan, dan saat itu juga, atau langsung progres, maka Ibu Bapak langsung ada sesi tertentu. Saya akan sedikit berbagi dengan teman-teman. Saya punya progres, saya kasih ke sini, judulnya progres. Lihat di sini Ibu Bapak, saya punya progres. Nah, ini dia. Nah, saya sukanya demikian. Dulu progres saya pertama, ini contohnya. Ini dulu tahun 2021 ya. Nah, ini training. Nah, ini kita udah berlangsung training pelatihan hampir 1 bulan. Hampir setengah tahun, saya itu nggak progres. Lalu disarankan untuk melakukan progres otomatis, progres cepat, progres rapel. Nah, itu saya 1 hari itu dari level 1 sampai level 7 sekaligus. Karena langsung berapa ribu. Nah, ini contoh kegiatan saya. Nah, kalau kayak gini, ini dapat poinnya berapa? Ini kegiatan training gelombang 1, jadi narasumber. Jadwal training ini peserta gelombang 1 40 orang dari 220 peserta. Nah, ini progresnya itu adalah di S, nilainya itu kalau ngisi pelatihan secara secara offline itu dapatnya berapa coba? 50 ya. Ini kok 50 saya sebenarnya. Memberikan materi di ini 60 juga ya. Oh, dulu saya kok cuma 50 ya dulu ya. Ada perubahan yang aturan terbaru, Pak. Dulu 30. Terus kemudian di yang offline dapat tambah 50. Nah, sekarang dirubah lagi 60 untuk yang sendiri, 30 untuk yang lebih dari 1 orang. Ya. Gitu. Nah, saya juga jarang melakukan referral. Jadi referral itu kan nilainya 5. Nah, pikiran saya, oh cuma 5 ya. Kalau 10 orang baru dapat, sudah dapat 50 ya itu ya. Padahal berapa ribu aja ya nggak saya ini kan. Referalkan. Nah, itu contohnya. Jadi contoh seperti tadi, Ibu Bapak untuk melakukan yang namanya laporan. Jika ingin lihat contoh dalam bentuk MS Word, laporannya bisa saya kasih. Ini saya masih posisi share screen kah? Masih, Pak Gung. Nah, Bapak Ibu, untuk dashboard hari ini, per hari ini, Bapak Ibu ini lihat di layar, ini nama kita, lalu ada kita itu termasuk apa, di level berapa. Poinnya ada di sini. Nah, poinnya ada di sini, lalu di sebelah kanan, poin kontributor bulanan, dan ini yang terkini, artinya tertinggi di semuanya. Lalu ini ada S of the Moon, artinya siapa yang mendapatkan level S of the Moon yang berperan aktif di dalam assembler dominan itu Bu Sami. Nah, di sini kalau lihat leaderboard. Nah, sekarang lihatnya di sini Bapak Ibu. Unrank, berarti kalau ini diklik akan muncul namanya Pak Mujiarto di sini. Akan muncul namanya Pak Mujiarto. Ternyata unrank itu sampai kalau bingung ketik saja Mujiarto. Loh, kok ora ono ya Mujiarto?
Sudah daftar AC belum Pak Mujianto? Sudah punya akun belum Pak? Level 1 saya, Pak. Oh, udah di level 1 berarti level tidak 1. Namanya inventor. Namanya Mujiarto ya? Mujiarto. Nah, ini beliau ada di sini. Pak Mujiarto, tanggal 18 Mei di level inventor level 1. Ini kalau saya klik nama beliau, itu langsung ketemu sekolahnya di mana, ngajar kelas berapa. Di sini ada tulisan. Nah, demikian juga kalau Bapak Ibu mau ngecek kayak Bu Siti Aceh tadi siapa namanya? Saripah. Saripah. Benar namanya ini. Saripah tulis biasa, Pak. Tulisan. Pakai P. Sunda atau Aceh ini? Mencurigakan ini. Saya mah orang Mandailing, Pak. Marga Daulay. Kirain orang Sunda nih. Itu ada ya? Bu Saripah level berapa, Bu? Belum masuk S ya? Belum. Oh, belum ya. Mau dicari gimana pun nggak ketemu lah. Oh, belum punya akunnya, Ibu. Kalau ada kendala nanti saya tuh hubungin Pak Agung dan Pak Saladin. Siap. Nanti kalau saya jawab. Yang penting Ibu semangat untuk memulai kembali biar juga silaturahmi dengan orang-orang hebat di Master Assembly itu ketemulah nanti teman-teman yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya sebuah keberuntungan Anda bergabung di Assembly karena Ibu Bapak akan ketemu dengan teman-teman kita dari berbagai kota yang keahliannya itu bukan Assembler saja. Keahliannya itu bukan Assembler saja. Jago di Google, Master Quizzes, Master Flashpoint. Apa kok Flashpoint? Ada yang VR, Visual Reality. Virtual. Banyak. Gitu. Nah, itu sebuah keberuntungan dari kita. Bapak Ibu semoga lebih semangat. Oke, sekarang sudah pukul 5:30. Setengah jam saya akan mempraktekkan interaktivitas. Atau Bapak Ibu pengen lihat 3D gratis? Nah, itu dulu Pak Agung, 3D gratis. Oke, baik, siap. Oke, baik, saya share. Linknya saya kirim ke chat. Anda baik-baik. Oke, saya buka Chrome. Kirim di grup aja boleh, Pak? Boleh. Yang pertama, website kita adalah Sketfab. Website kita adalah Sketfab. Saya kirim di grup. Itu adalah penyedia 3D gratis. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau belum login, silakan login biar foto Anda muncul di sebelah kanan. Loginnya pakai Google atau pakai Belajar ID. Sudah ada yang mencoba membuka? Sudah Pak. Ini Pak Asri ya? Ya Pak, ya Pak. Nah, Bapak kalau mau cari gratis, ya. Caranya klik Explore, pilih Download Table. Nah, di sana Sketfab ini akan menunjukkan 3D yang gratis. Cirinya adalah downloadable diklik, terklik warna biru. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal mendownload. Ciri khas 3D yang bisa di-download adalah ada logo download seperti ini. Ada logo download. Nah, ingat. Pilih Explore, Pak Agung. Apa, Bapak? Pilih Explore, kemudian? Pilih Explore, pilih Downloadable. Ah, ya. Siap. Oke. Selanjutnya, Ibu Bapak akan mendapatkan
3D gratis di sini, tetapi secara acak. Ya. Secara acak, Ibu Bapak lihat di sini, mau ini kalau Bapak scroll sampai besok pagi nggak selesai, karena saking banyaknya. Maka Anda harus searching. Ketik di atas Bapak, ketiknya harus berbahasa Inggris, tidak boleh bahasa Indonesia. Oh. Karena ini bukan karya orang Indonesia. Contoh misalnya everybody, coba Bu. Everybody. Hey everybody. Everybody, kamu udah mandi belum everybody? Oke, misalnya education. Ya enggak aja sekarang. Saya ngetiknya education ya Pak ya. Hey everybody, kamu sudah daftar belum? Everybody sudah daftar belum teman-temanmu? Aduh. Everybody. Nah, oke sudah. Nah, ini jika kita klik education, Anda enter, maka ini akan muncul 3D yang hubungannya dengan dunia pendidikan. Nah, ada yang kalau logonya ada download ini, berarti ini bisa di-download dan gratis. Bebas digunakan siapa saja. Nah, ini contoh, ini gratis nih. Semua gratis. Misalnya yang mau belajar tentang IPA, tentang kimia itu ada. Nah, kalau mau spesifik lagi ketik. Kalau Pak Iwal, Bapak jurusan ngajar IPAS kurikulum merdeka kan nggak ada yang ngetik IPAS. Maka di sini ketik biologi, enter. Maka Bapak akan mendapatkan ratusan 3D gratis yang hubungannya dengan biologi. Bukan dimanjakan, nggak usah belajar Blender bisa. Karena semua sudah ada. Hebatnya lagi, jika Bapak ngeklik downloadable, ditambah checklist animasi, maka Anda mendapatkan 3D yang bisa di-download, tapi sudah ada animasinya, ada gerakannya. Ini Pak Sri. Halo? Nah, ini saya pilih downloadable dan animate. Nah, ini kalau Bapak lihat, contoh nih, saya pilih yaitu ini, biologi snowdrop. Ini bukan saja bisa di-download, tetapi ternyata ini sudah ada animasinya. Nih, animasinya apa? Bunganya seperti itu. Nah, ini dari ini snowdropnya ini bisa dibikin pelan. Bisa kencang kali. Baru Anda download. Baru Anda download begini. Mendownloadnya udah bisa. Nah, ini kayak gini. Ini downloadable dan ada animasinya. Jadi ikannya ini bergerak. Ikannya itu bergerak. Ini slow ya. Saya bikin slow. Nah itu, dia kan bergerak ini. Apanya nih? Ini artinya menceritakan kalau ikan di dalam laut itu seperti ini. Ingsannya juga terbuka. Dia akan membuka nih nanti. Selanjutnya adalah bunglon. Misalnya bunglon. Anolis argami. Apa nih? Animasinya apa? Oh, ini animasinya dia apa nih? Ininya bergerak nih. Kayak gitu dia. Kembang kempis ya. Nah, itu contohnya. Jadi sangat banyak. Ini juga kalau ke bawah juga nggak selesai-selesai. Sangat banyak. Demikian juga pelajaran yang lain. Nah, kalau Anda klik Arabik misalnya. Ini teman-teman yang agama Islam. Arabik.
Ya ini udah dapat Al-Quran, ada orang sholat, ada kaligrafi. Alhamdulillah. Nah, ternyata hanya sampai sini. Saya ketik hijab misalnya. Ada nggak hijab? Hijab. Oh, ternyata yang bisa di-download cuma 2. Ini dan ini. Ini membayar. Kalau Islamik gitu, oh ini kalau Islamik agak lumayan isinya. Saya ketik bakso, ada nggak bakso misalnya? Oh ternyata nggak ada, nggak ketemu kalau bakso. Ternyata kalau bakso itu adalah meat. Nah ini baru kok nggak ketemu ya? Bakso itu bahasa Inggrisnya kan meatball ya. Snack. Nah ini kalau snack, ibu bapak akan mendapatkan aneka macam snack. Mau makanan apa saja ada di sini. Gratis. Download sudah bisa dimasukkan. Itu yang pertama namanya ya meatball bener Ibu, tapi kok nggak ketemu tadi ya. Yang kedua websitenya adalah yang kedua itu websitenya saya udah oh ya Bapak Ibu biar Ibu Bapak nggak ngeklik website terus, jika sudah di website yang sering Anda buka itu dikasih bintang. Di sini Bu. Ini contoh nih, Sketchfab tadi kan nggak ada. Ini contoh saya delete. Lalu Ibu Bapak kan buka Sketchfab ini. Nah, Anda kasih bintang di sini. Si bintang, lalu selesai. Lalu Sketchfab Bapak akan masuk di list di sini. Sketchfab. Mana Izin Pak Agung. Ya. Izin Pak Agung. Siap. Ya, akan lebih bagus lagi kalau dibuatkan foldernya Pak Agung. Nah, tadi waktu klik bintang ada pilihan untuk pembuatan folder. Oh ya ini ya benar-benar. Nanti kita punya 3D-nya itu webnya di mana saja. Satu tempat gitu ya. Betul Pak Agung. Folder lain, nah di mana yang mau kita atau bikin folder baru gitu ya? Ya betul. Nah, misalnya Sketchfab. Gitu. Nah artinya nanti kalau Anda kebingungan, pengen mencari Sketchfab itu tinggal cari di sini, itu nanti akan ketemu. Kok saya nggak ada Pak? Foldernya tadi sudah dibuat Pak Agung. Sketchfab. Kasih bintang. Coba bintang. Ya, oke, ini. Itu insert baru itu. Yang kiri, pojok kiri bawah. Sudah ya? Sudah. Foldernya belum buat folder baru Pak Agungnya. Oh iya. Jadi yang pojok kiri bawah tadi itu diklik dulu. Ini sini apa ya? Ya dibuka. Nah, pojok kiri lainnya, yang lainnya coba. Klik lainnya dulu. Yang pojok kiri bawah itu ada lainnya. Pak, ini keluar dulu. Oke. Itu kan ada pojok kiri bawahnya itu. Oh ini ya? Yang lainnya coba bintangnya. Dibuka dulu terus. Oh, ini nah lainnya. Itu yang lainnya itu diklik. Nah itu Pak Agung di pojok kiri bawahnya ada new folder kan. Bisa buat folder baru. Kasih judulnya Sketchfab itu ya? Boleh 3. Kalau saya pakainya 3D. Jadi nanti semua web yang terkait dengan 3D ada di situ deh. 3D gratis misalnya gitu ya? Boleh. Maka dia sekarang cara bukanya adalah kalau udah ketemu Sketchfab, buka Chrome, buka di sini Pak ya. Untuk 3D lain namanya 3D model yaitu ini aja dulu. turbosquid.com. Nah, ini Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu gunakan. Ini saya klik, saya buka WhatsApp. Nah, ini begini dia. Oke. Nah, itu adalah
website yang kedua. Nah, ini detail Bapak Ibu, ini kalau untuk sekolah sangat cocok sekali, cuman memang ini banyak yang berbayar. Tapi pelan-pelan aja, sabar. Cara mencarinya yang gratis adalah price-nya ini diganti angka 0. Free. Ketemu 24.000 yang gratis. Nah, inilah yang gratis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal download saja asetnya ini, simpan baik-baik di laptop Anda, maka Anda akan punya 3D banyak. Nah, kayak project assembler saya, itu memang banyak menggunakan aset 3D dari tempat lain. Contoh misalnya saya buka baru, lalu saya insert, bukan upload tapi custom. Artinya yang sudah pernah saya upload. Yang sudah saya pernah upload. Nah, contoh ini Bapak Ibu, karakter ini kan tidak ketemu di karakter anak SD ini, anak sekolah ini kan tidak ketemu di assembler, tidak ada. Tapi saya gunakan yang namanya editing di Blender. Nah ini kebetulan saya dapat proyek, ada penelitian S3 dari Jakarta. Jadi guru Bapak itu minta tolong dibuatkan aset 3D anak-anak sedang olahraga sebanyak 40 3D gitu. Nah ini kan bikin ini download juga, tetapi kita edit. Nah ini saya close. Lalu contoh lain misalnya ini orang kerajaan zaman dulu, Singosari, Majapahit, ini Gajah Mada. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah kalau seperti ini kan nanti hasilnya insya Allah akan jadi keren. Nanti di belakangnya tentang Candi Borobudur misalnya. Nanti mengenalkan. Nah masalah gerakan orang ini ada 2.500 gerakan yang bisa kita buat dengan cara belajar Mixamo. Ada yang sudah tahu Mixamo? Pernah coba Pak Agung, tapi belum berhasil. Belum berhasil. Ya, jadi Mixamo itu adalah teknik rigging yang dibikin secara otomatis. Kita punya 25.000 gerakan. Jadi contoh seperti ini, kalau saya Mixamo, saya mau buat ini berlari-lari, push up, sit up, dia lagi tidur, dia lagi jongkok, itu bisa secara otomatis. Hanya hitungan 1 menit Anda sudah bisa. Dan itu gratis juga. Tidak usah pakai Blender. Itu website namanya Mixamo. Website namanya Mixamo. Oh, namanya Mixamo. Website namanya Mixamo. Ya, ini website namanya Mixamo. Memang bertahap Bapak Ibu, insya Allah sampai akhir Juni kalau Ibu memang menyimak saya dengan baik, ikut privat saya, insya Allah Ibu Bapak bisa menguasai Mixamo, bisa sedikit belajar tentang Blender dasar, lalu tinggal dikuatkan belajar sendiri lewat Facebook atau lewat YouTube, lewat mana aja. Nah ini contoh, saya membuat ini apa ya kalau nggak salah ya. Tadi lagi muncul. Nah, Ibu Bapak ternyata animasinya udah dibuatkan oleh pihak Mixamo secara gratis. Anda tinggal memanfaatkan saja, tinggal mengupload. Misalnya saya pengen mengupload diri saya pribadi. Jadi saya sudah punya karakter Blender karya pribadi, yaitu avatar ini ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa belajar seperti ini, seperti saya juga ada Mixamo, nanti juga bisa belajar Blender, bisa belajar, kalau ada yang master yang sudah ngajarkan namanya Ready Player Me, dengan modal foto bisa jadi 3D gitu. Ada yang pernah ikut? Yang Pak Tri itu enggak Pak? Ready Player Me namanya. Pak Tri ya? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah ikut Pak. Pak Tri. Pernah ikut pakai PowerPoint itu. Oh, PowerPoint? Tidak, ada PowerPoint. Digabung-gabung gitu Pak, pokoknya saya lupa juga. Oh ya, ini contoh seperti ini Bapak Ibu.
Ini karakter saya. Ini kalau saya jadikan saya lagi goyang, misalnya saya pilih dance, ini namanya Mixamo. Jadi nanti bertahap Bapak Ibu, saya nggak serta-merta hari ini harus selesai. Jadi saya besok belajar Mixamo. Misalnya apa Pak Agung? Siapkan foto Anda misalnya. Ini foto ini. Itu kan berarti goyang kan gitu. Ini kok cewek kan ya bencong Anda. Nah, ini contoh-contoh seperti ini tinggal di-download saja. Ini kalau ini saya download ya Bapak Ibu ya. Saya download nih, saya download, saya masukkan ke assembler. Udah jadi Pak. Ini judulnya Dancing Agung misalnya. Oke. Saya masukkan ke assembler Pak. Saya masukkan ke assembler. Mana ya? Ini bersebelahan dengan ini ya. Maaf Pak Agung, layarnya blur. Jadi Blur layarnya Master. Yang Mixamo tadi udah ya? Ya itu blur Pak. Layarnya Master blur. Oke siap, bentar ya, saya matikan dulu. Jaringan nih sih. Saya share screen. Terlihat ini Mixamo? Ini terlihat. Saya lagi loncat-loncat ini ketawa. Ada Kelihatan. Nah ini saya loncat-loncat ini, saya akan download, tinggal di-download aja Bapak Ibu ini. Download ya, masuk ke folder kita laptop. Setelah itu saya akan buka assembler, lalu saya akan upload. Nah, upload, judulnya adalah Dancing Agung. Open, nah, dia masuk ke sini, saya kasih judul Agung Joget. Masuk ke karakter, langsung aja nggak usah hiraukan ini, langsung upload aja. Langsung upload. Nah, langsung upload saja, maka insya Allah akan muncul otomatis di assembler dan bergerak. Ada animasi saya lagi joget-joget. Nah itu nanti satu pertemuan juga Ibu Bapak namanya Mixamo, nanti belajar yang namanya Ready Player Me, lalu sama belajar skill assembler sendiri terkait interactivity, itu mungkin 2-3 kali pertemuan biar Anda start bisa jadi narasumber yang mumpuni terkait assembler. Dan hebatnya nanti waktu Anda ikut TOT, Training of Trainer-nya assembler, Bapak Ibu nanti nih Bapak Ibu sudah kelihatan saya nih lagi joget-joget? Sudah Pak Agung. Nah, ini tinggal di scale aja, dibesarin, dinaikkan, maka dia udah jadi besar. Seperti ini Bapak Ibu. Ini joget apa tuh ini? Nah, ini seperti ini. Dan hebatnya lagi, apa yang kita download ini sudah langsung bisa masuk ke PowerPoint. Sudah masuk ke PowerPoint. Nah, contohnya ini. Saya masukkan ke PowerPoint sini ya Bapak Ibu ya. Insert. Nah, di PowerPoint sekarang itu namanya ada 3D model. This device. Cari Agung Joget. Insert. Nah, Bapak Ibu, Agungnya langsung muncul di PowerPoint. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, inilah hebatnya teknologi sekarang. Anda pakai PowerPoint juga bisa memasukkan 3D. 3D-nya ini hebatnya lagi, ini bisa diputar-putar. Jadi Bapak Ibu mau lihat dari belakang, mau dari samping, mau dari mana aja bisa, dari atas, dari gini, itu semua bisa. Semua ini menggunakan teknik FBX. Jadi filenya ini namanya FBX. Begitulah kira-kira Bapak Ibu. Semoga ya harapannya 2 minggu selesai ya. Nanti kalau sudah lanjut sampai atas levelnya, jangan lupa ajak juga yang junior lagi. Begitulah seterusnya. Gitu ya. Bu Saripah, Bu Saripah. Ya Pak. Ya Bu Saripah, mungkin karena
juga masih di jalan tuh, lagi di jalan tol Medan tuh ya? Masih di jalan Medan Banda Aceh. Oh, dari Medan ke Banda Aceh ya? Oh, baru Enggak, mau ke dari Aceh mau ke Medan Pak. Insya Allah besok mau ke Jakarta. Ada undangan rakor dari IGI. Ada undangan rakor kegiatan POP IGI. Saya perwakilan dari Aceh Utara diundang ke sana untuk sosialisasi. Assembler. Bukan, rakor pelatihan POP. Apa tuh? 2022, program organisasi penggerak IGI. Oh, iya. Ini karena Bu Saripah ini sebenarnya dedengkot IGI di Aceh. Sebenarnya ini potensi besar buat Ibu untuk menyebarkan ilmu Assembler di Provinsi Aceh ya, Bu Saripah ya. Insya Allah Pak. Karena beliau kesibukannya luar biasa, ini sedang menuju ke Jakarta untuk naik pesawat dari Medan ke Jakarta, Bu ya? Iya benar Pak, Insya Allah besok. Jadi ini kan perjalanannya mau ke Medan dulu kan, nah ini kita ke KNO dulu. Siap. Oke, hati-hati, semoga lancar kegiatan IGI-nya. Jangan lupa Assembler diperkenalkan ya. Insya Allah Pak, nanti saya kalau harus ke Aceh, saya bisa sebenarnya besok Ibu turun Pekanbaru ketemu saya, ajari sehari itu bisa. Ya Pak. Turun di Pekanbaru, ntar saya ajari. Ya saya kalau untuk Medan sudah banyak juga di kabupaten-kabupaten Provinsi Medan. Nah, yang Aceh nih semoga Bu Saripah sama timnya bisa ngundang saya sekali. Habis itu Bu Saripah yang meneruskan di Aceh. Insya Allah nanti saya bicarakan. Baik, Ibu Bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pada prinsipnya itu permulaan saja. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah mencoba, sudah mulai mengenal lagi. Pak Agung punya Mixamo, Pak Agung punya Blender, terus ada Ready Player Me, PowerPoint-nya kok 3 dimensi dan seterusnya. Nah itu sebuah kebutuhan. Memang dunia multimedia sangat penting, apalagi kurikulum Merdeka ini. Jadi harapannya Ibu Bapak samalah dengan saya, yuk sama-sama berkembang, sama-sama mengoptimalkan dari sisi keilmuan kita sama hardware kita. Insya Allah besok pelan-pelan naik level, progres, dan ingat ada satu hari nanti khusus ACE, khusus naikkan poin gitu. Biar di hari itu juga progres besok paginya langsung di ACC sama Mbak Vinka. Biar langsung dapat misalnya 200, 300 kayak gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu Pak Solahuddin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Ibu Bapak sekalian, ini juga waktunya juga di beberapa daerah sudah masuk wilayah maghrib gitu ya, dan tidak terasa kebersamaan kita sepertinya harus diakhiri. Sekali lagi pada prinsipnya Ibu Bapak sekalian, komunitas ini adalah untuk membantu Ibu Bapak sekalian, sehingganya apa yang mau Ibu Bapak sekalian harapkan atau keinginan-keinginan, apakah menaikkan poin ataukah ingin membuat event atau membuat project, disampaikan saja ya. Silakan dimanfaatkan kolom chat di grup WA kita, sampaikan, nanti kita saling bersinergi. Kapan waktu Pak Agung mengagendakan pertemuan seperti ini lagi, permasalahan-permasalahan itu bisa langsung kita praktekkan gitu ya Pak Agung ya. Siap. Gitu. Ketemu lagi Bapak sekalian pada pertemuannya akan datang. Jangan lupa ini di screenshot dan boleh dilaporkan ya. Dapat 10 poin nih Bapak sekalian. ya, sering-sering aja screenshot ya. Dari screenshot kegiatan ini dapat 10 poin. Nanti di 10 poin Pak Solahuddin. Betul, 10 poin. Nanti dibuatkan narasinya di grup Facebooknya atau di medsosnya.
Betul, tiap dua kegiatan di medsos. Izin live Kak Solahuddin, makasih banyak Mr. Agung, Kak Solahuddin, makasih banyak. Siap, dari saya mewakili Pak Agung juga, Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Samsudin, Pak Agung, Mujad, terima kasih ya, Pak Bu Solahuddin, Syarifah, Bu Bapak Ibu Anissa, guru yang Bu Yasri, lain. Pak Daswirman, semangat. Bapak Ibu Pak Yulianto, Pak Samsudin, Bu Vera. Sukses Siap, selalu Bu bikin akun Syarifah, ya, Bu Vera. hati-hati. Pak Solahuddin, Pak Agung, makasih. Sama Pak Das. Bu Fatwa ini sudah mulai melejit, dibantuin teman-temannya Bu Fatwa. Yang rekam siapa ini ya? Saya Pak Agung. Oh, nanti masuk ke laptop Bapak atau masuk ke cloud Bapak? Tadi tidak ada pilihan, kemungkinan besar di cloud Pak Agung kayaknya nih. Coba saya stop ya. Ya, siap. Bapak Ibu saya matikan ya, biar coba tengok